Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Il. Selamat pagi juga Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari rumah ke sekolah tadi, lancar, hujan atau gimana? Alhamdulillah hari ini sangat mendukung cuacanya untuk pergi sekolah. Alhamdulillah. Berarti nggak udah hujanan ya? Alhamdulillah tidak. Oke, jadi gini Bu Il, sesuai dengan percakapan kita kemarin ya, insya Allah saya akan masuk ke lokalnya Bu Il untuk melaksanakan supervisi pembelajaran. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi namanya. Jadi sebelum saya nanti observasi ke kelasnya Bu Il, kita pra dulu nih apa yang akan Bu Il persiapkan, apa yang akan saya nilai nanti, yang saya akan amati nanti selama proses pembelajaran. Nah, jadi kita langsung saja ya Bu. Ya, oke. Kira-kira Bu Il nanti akan melaksanakan pembelajaran tema berapa? Untuk besok ya Bu Hari ya. Sabtu ya. Hari Sabtu. Insya Allah saya akan mengajarkan tema 7, subtema 3, Ya. pembelajaran pertama. Ya. Satu. Iya. Itu muatan pelajarannya apa saja? Matanya ada PPKN, kemudian matematika, Ya. dan SBDP. SBDP. Ya, ada PPKN, matematika, dan SBDP. Dari pembelajaran yang akan Bu Il laksanakan itu, tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai? Saya akan sebutkan tujuan pembelajaran secara umum aja ya Bu ya, secara umum untuk bahasa bahasa Indonesia satu ya Bu ya. Oke. Tadi Berarti lupa bahasa tadi untuk Indonesia, matematika, dan PPKN, SBDP. SBDP. Nah, di sini kalau tujuan bahasa Indonesia yaitu anak-anak diminta membaca teks bacaan, kemudian mereka akan mengidentifikasi kalimat utama pada tiap paragrafnya. Oke, berarti intinya adalah Mengidentifikasi kalimat utama pada paragraf. Kemudian selain kalimat utama juga mengidentifikasi ide pokok. Dan menemukan kosakata baru yang tidak dimengerti oleh anak. Berarti ada 3 ya? Ada 3. Selanjutnya Ibu? Kemudian kalau untuk SBDP, anak-anak itu akan mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, kemudian warna. Oh, berarti Kombinasi. mengkombinasikan garis, bidang dan warna. Dia akan mengamati poster gitu. Ya. Selanjutnya, Nah, kemudian anak-anak itu juga membuat desain kartu pos bermotif. Nah, ya, jadi dia akan menciptakan kartu pos bermotif karya dekorasi. oke. Kemudian selanjutnya kalau untuk matematika, anak-anak itu akan menjelaskan, mampu menjelaskan pengertian keliling dan memberi warna pada setiap sisi keliling bangun datar tersebut. Oh, berarti keliling bangun Iya, datar ya. keliling bangun Nanti anak ini mengenal keliling bangun datar melalui gambar. Memberi warna gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Lalu nanti dalam proses pembelajarannya kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu? Nah, untuk secara umum saya dalam area pengembangan ini akan dicapai yaitu yang pertama ketercapaiannya tujuan pembelajaran ini. Kemudian untuk yang tadi kan ada diminta ya sama anak-anaknya mengidentifikasi kalimat utama. Jadi anak-anak itu diminta keaktifannya. Oh, keaktifan siswa. Ya. Kemudian kemandirian siswa juga. Kemudian kan di situ ada diskusi kelompok, berarti itu juga akan meningkatkan kerjasama ya antar mereka. Dan selanjutnya tentang pengolahan. Pengelolaan bagaimana Bu Il mengolah. Iya. Itu ya pengembangan yang akan kita perhatikan nanti ya Bu ya. Lalu strategi apa nih yang akan Ibu Il laksanakan dalam proses pembelajarannya? Untuk strategi tadi udah dibilang kalau
itu akan melaksanakan diskusi kelompok, kemudian penugasan mandiri. Mudah-mudahan nanti lancar ya Bu ya. Ya, amin. Jadi tadi udah kita bahas tentang tujuan, area pengembangan apa, strateginya apa. RPP-nya sudah siap atau belum? Udah, RPP-nya udah siap. Bu Dia biasanya membuat RPP ini membuatnya untuk klasikal semua satu RPP untuk semua siswa langsung udah satu kegiatan selesai, atau Ibu Ia sesuaikan dengan kemampuan siswa? Kalau untuk sekarang secara umum saja ya, memang RPP saja saja, belum untuk masing-masing anaknya belum. Kira-kira beliau nggak mendengar istilah RPP berdiferensiasi? Udah pernah nggak? Belum. Nah, jadi nanti kita akan cari tahu ya apa itu RPP berdiferensiasi. Menurut beliau idealnya membuat RPP itu secara umum saja atau kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa? Sebenarnya kalau melihat kemampuan anak memang seharusnya secara apa kata ibu tadi, iya, disesuaikan kemampuan anak anak. Iya, sebenarnya iya, cuman karena K13 masih satu EPP kan, jadi ya gitu seperti itu. Oke. Kira-kira ada nggak keinginan Bu Ia untuk merancang RPP yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa? Ada nggak keinginan? Mau sih, kalau ada ibu diri mau ngajari nggak apa-apa. Oke. Ini untuk menggali pengetahuan Bu Ia saja ya. Kira-kira kalau kita ingin membuat RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing, apa nih yang akan kita lakukan kira-kira? Mungkin yang pertama kali tepatnya memang kemampuan anak sih, dimana kemampuan anak ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, jadi yang dikhususkan seperti itu, dikelompokkan gitu. Berarti yang pertama kita harus mengenal dulu kemampuan anak. Iya, kita kemampuan bagaimana. anak. Oke. Lalu apa lagi nih kira-kira yang harus kita ketahui ini dari anak kita sebelum kita merancang RPP? Mungkin cara belajar kali ya, karena ada yang suka mendengar gitu ya, ada yang suka ngomong aja, dia suka, ada juga yang kinestetik, dia harus mendengarkan, kemudian dia harus menulis gitu ya, bergerak gitu ya. Berarti kita harus mengelompokkan anak ini berdasarkan kemampuannya, berdasarkan cara belajarnya. Oke, berarti Bu Ia sudah ada nih sedikit pengetahuan tentang berdiferensiasi, cuma istilahnya ya yang belum pernah dengar. Oke, mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa bersama-sama merancang RPP berdiferensiasi dan semoga bisa Ibu Ia aplikasikan. Iya, terima kasih ya Bu ya. Baiklah, untuk persiapan kita observasi nanti cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga lancar nanti dengan supervisinya ya. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Oke, nanti Ibu absen ya. Ada tadi sholat subuh? Berarti udah makan? Udah makan ya? Udah sarapan berarti ya? Berarti nggak ada, berarti tetap semangat kita belajar ya? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Davi sebagai ketua kelas berdoa. Duduk siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dipimpin oleh Siva Supriya. Teman-teman yang lain silakan ikuti ya. Karena ayat kursi berbanyak yang hafal, jadi anak-anak ibu salut ya karena sudah berani dalam tetap membaca ayat kursi yang disampaikan oleh temannya. Nah, dan bisa anak ibu berani dalam penguatan pendidikan karakter ini. Nah, kemudian ibu mau absen terlebih dahulu. Tadi siapa yang tidak hadir? Akan ya. Gavi hadir ya. Kemudian Sahid kemudian akan sakit. Siapa lagi? Randy Harmaini, Rifki, kemudian Siva, ya, kemudian Darul Zio Amuzaki. Tapi cuma siapkan ya. Nah, kita harus menjaga kesehatan ya, karena cuaca hari ini bisa disebut dengan cuaca ekstrim. Jadi jangan sembarangan makan es atau makanan cepat saji yang lainnya. Kita harus menjaga kesehatan biar tidak ketinggalan kita belajarnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang SBDP ya, di mana anak-anak ibu nanti paham tentang mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna pada karya dekoratif. Kemudian anak-anak ibu juga nanti menentukan kombinasi garisnya itu, bidangnya, kemudian warna pada karya dekoratif. Kemudian baru anak-anak ibu nanti membuat kartu pos ya, yaitu tentang karya dekoratif. Oke. Nah, sesuai pembelajaran kita kemarin tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Apa itu komunikasi? Gagasan yang akan disampaikan kepada orang lain. Misal orang lainnya itu jaraknya jauh, gimana kita berkomunikasi? Menggunakan alat komunikasi. Dahulu kala belum ada surat namanya, belum ada HP, belum ada radio. Apa yang digunakan dulu? Batu. Daun ditulis sama orang itu, batunya diukir itu ya. Baru dia bisa berkomunikasi dengan yang lain atau jarak yang jauh. Nah, sekarang dengan teknologi seperti saat ini adalah alat komunikasi seperti surat. Kemudian apa lagi? HP ya, karena ada internet sudah mudah kita berkomunikasi dengan teman yang lain. Oke, berhubungan dengan komunikasi ya, yaitu alat komunikasi yang secara tertulis itu disebut juga dengan surat ya.
surat itu kalau kita mau mengirimnya kepada orang lain, kita lewat pos, ya, lewat kantor pos. Nah, gimana kita mau mengirim surat itu? Kita harus ada dulu kartu pos. Nah, lihat, ibu mau melihatkan kartu pos ibu, ya, kartu pos ibu. Nah, ini ada 2 ibu punya. Ya. Nah, komponennya apa saja kartu pos ini? Komponennya yang pertama ada pengirim. Pengirim, misalnya kita mau mengirim surat ke teman kita, berarti kita harus ada, ini dari siapa? Misalnya dari Siva. Untuk siapa? Ada penerima. Misalnya untuk Kia. Nah, oke. Kemudian ada komponennya lagi adalah perangko. Perangko ini adalah sebagai alat pengganti uang, ya, sebagai alat pengganti uang. Nah, ini ada 3 komponennya. Nah, di mana Bu letak karya dekoratifnya? Letak dekoratifnya nanti, misalnya anak-anak ibu mau bikin karya dekoratifnya seperti ini boleh, ya, banyak modelnya. Mau bikin bunga-bunga, mau bikin motifnya mungkin ada yang lingkaran gitu, geometris, ya, silahkan. Ya, ada yang mungkin bentuknya segitiga, boleh. Ya, itu adalah motif karya dekoratif geometris namanya, ya. Jadi berbagai banyak motifnya. Nah, kemudian ibu juga mau menunjukkan cara membuat kartu dekoratif. Ya, kartu pos dekoratif. Ya, bisa dilihat? Bisa? Nah, ini adalah cara membuat kartu pos. Karena tujuan yang akan kita capai, pertama menentukan kombinasi, ya, garis, bidang, dan warna. Kemudian menentukannya, mengidentifikasikannya, baru selanjutnya membuat kartu pos karya dekoratif dengan kartu. Nah, ini caranya, ya. Perhatikan. Di sini bisa dilihatkan memakai motif vertikal, ada motif horizontal. Ibu percepat saja, ya, karena ini mau bikin gambar garis tepinya dia nih, ya. Yang lain bisa ikut
Nah, ini tempat belangkonya ya. Belangko udah pernah Ibu lihatkan gambarnya ya pas mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini apa ini? Motif geometris. Motif realis bisa juga. Motif realis itu adalah motif seperti bintang misalnya, seperti bunga atau yang nyata dalam kehidupan kita. Ini dekornya ya, menghias namanya. Dekorasi berarti kita menghias. Nah, di sini untuk pengirim dan sini untuk penerima. Udah ngerti ya? Nah, cara membuat kartu pos. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, berarti udah ngerti? Nah, ada nggak anak ibu nih yang mau bertanya? Ibu harus bikin seperti itu, Bu? Nah, nggak harus. Ini sesuai dengan karya kamu sendiri, ya, sesuai dengan karya kamu sendiri. Nah, sekarang sudah Ibu jelaskan bagaimana cara membuat kartu pos. Sekarang anak-anak Ibu akan membentuk kelompok. Ya, ada 3 kelompoknya. Yang pertama ada nanti Ibu bentuk kelompok C, kelompok B dan A. Nah, kelompok A yang pertama kali itu Siva sama Zaki. Nanti tempat duduknya di situ ya. Kemudian kelompok B yaitu Grafi sama Rifki. Kelompok 3 Kia, kemudian Randy dan Sahid. Nah, jadi kelompok A, B, C. Nah, itu kita akan melakukan membuat atau membuat ya kartu pos. Nah, sebelum kita membentuk kelompoknya, Ibu mau memberikan suatu tepuk dulu ya. Nah, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Nah, semangat. Tapi mau tepuk semangat harus semangat. Dah, tepuk semangat. Belum semangat, sampai ulang lagi satu kali lagi. Nah, tepuk semangat. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya, kelompok A, B dan C. B dan C. Berarti di mana? Satu, B, C. Nah, ulang lagi ya. Kelompok yang pertama tadi Siva dan Zaki. Kelompok B. Kelompok C di sini. Halo, kelompok C di situ.
Iya. Udah bilang. Iya. Ada juga. Nggak apa-apa. Dan silakan. Mau dibikin garis tepinya terlebih dahulu ya, ini ya, seperti ini. Bikin dulu garis tepinya biar rapi.
sama mahasiswanya jadi makin Iya, klop kerjasama. kerjasama karena nyambung. Terus Bu Dia merasa nggak apa yang kurang dari pembelajaran yang tadi? Mungkin lebih ke penutup ya Bu ya, karena sibuk kan mengerjakan ini jadi penutupnya udah ajar gitu ya. Di kegiatan penutup jadi ya blank. Iya, enggak blank. Jadi itu refleksi Bu Dia tadi ya. Ini ada sedikit catatan dari saya sebagai masukan untuk Bu Dia ke depannya. Jadi tadi kan Bu Dia sudah mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran yang diferensiasi seperti yang kemarin sudah kita laksanakan ya. Sudah bagus, dari medianya sudah menyesuaikan dengan kemampuan siswa, ada menggunakan poster, ada menggunakan video ya kan. Cuma dari pelaksanaannya lagi pertama tadi ketika Bu Dia menampilkan poster sudah bagus, Bu Dia tampilkan poster. Kalau menurut saya akan lebih baik posternya Bu Dia tempel di tempat yang tulis, lalu berikan anaknya kesempatan untuk mengambil poster itu ke papan tulis. Jadi mereka menggali sendiri gitu, menggali sendiri. Oh ternyata di kartu poster ini ya, ada ini ya. Kalau yang tadi itu gimana menurut Bu Dia? Ibu yang menyampaikan ini komponennya. Seharusnya biarkan siswanya menemukan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat video, Bu Dia tadi memposisikan laptopnya di sana. Mungkin keterbatasan sarana prasarana kita ya. Apa kita masuk? Kita semua kelas juga kayak gitu kalau nonton video. Cuma baiknya jika Bu Dia letakkan posisinya pas di tengah. Jadi tadi ada siswa yang di sana si Sahid agak susah dia nengok-nengok gitu. Jadi kalau di tengah kan pas gitu kan. Lalu ketika siswa ini menonton video, biarkan saja mereka nonton dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi beri mereka kesempatan yang seluas-luasnya untuk nonton video itu, mereka amati dulu. Nanti baru Bu Dia tanya. Tadi setelah kita nonton video, apa yang ada di videonya? Apa yang kelihatan sama anak? Jadi kita kan kalau kurikulum 13, kurikulum merdeka itu kita kan mengaktifkan siswa. Gurunya itu sebagai fasilitator saja. Kita apa yang tadi anak-anak ibu lihat? Mereka ingin berikan informasi. Itu masukan dari saya sedikit. Semoga bisa membangun Bu Dia nanti ya. Ya terus yang terakhir nih, apa rencana tindak lanjut Bu Dia? Tadi Bu Dia udah merasa kekurangannya di penutup. Apa rencana tindak lanjut Bu Dia untuk pembelajaran Bu Dia berikutnya? Yang pertama karena udah mantap ya di sini pas di awal gitu ya, karena sesuai dengan kelompoknya mereka nyambung, kerjasamanya mantap gitu ya. Jadi nanti mungkin pengelolaan kelasnya lagi ya, karena pas penutup itu yang lain sudah sibuk gitu ya Bu ya. Jadi pas penutupnya lagi nanti bisa jadi singkat ya kayak sama. Kemudian video mungkin sama itu kata tadi posternya mungkin lebih baik diamalkan. Mungkin pawaliannya mungkin sedikit kurang juga tadi. Apa namanya tempat menempelkannya juga lupa. Oke, baiklah Bu Dia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini bisa bermanfaat untuk Bu